Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan hari ini. Mari satukan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan agar kita dikuatkan dan disegarkan melakukan segala aktivitas kita yang kita mulai dari pagi hingga malam hari nanti. Sebelumnya kita saudara-saudara, kita memuji Tuhan dengan bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini dari 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikian bunyi firman untuk kita hari ini. Saudara-saudara, saya memberi judul ayat ini, yaitu pendamping yang sejati. Satu ungkapan berbunyi, banyak teman untuk tertawa, namun hanya sedikit teman untuk menangis. Itulah ungkapan yang dapat kita lihat dan kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu banyak teman untuk tertawa, tetapi hanya sedikit teman atau kawan yang menangis. Ungkapan itu saudara-saudara menjelaskan bahwa di saat kita mengalami kesulitan, hanya sedikit orang, bahkan kadang-kadang tidak ada orang yang rela mendampingi kita. Artinya ketika kita mengalami penderitaan, kesusahan, kesulitan, orang-orang di sekeliling kita hanya sedikit yang mau mendampingi, menyemangati kehidupan kita.
Tetapi ketika kita bersuka cita, tertawa, banyak teman-teman kita di sekeliling kita yang mendampingi kita. Oleh karena itu, bahwa pendamping yang sejati adalah hanya Tuhan Yesus. Situasi sulit yang dialami oleh Paulus, baik tekanan dari pemerintah, hidupnya selalu giat bekerja untuk memberitakan Injil. Hanya Lukas dan Timotius di dalam kesulitan yang dialami oleh Rasul Paulus, mereka berdualah yang senantiasa untuk mendampingi Paulus dalam kesulitan ataupun penderitaan dalam pemberitaan Injil itu. Dalam segala sesuatu, hanya penyertaan Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Oleh karena itu, setiap perjalanan kita, setiap usaha kita, apabila kita mengalami penderitaan ataupun kesusahan, baiklah kita memohon pertolongan daripada Tuhan, karena Tuhan Yesuslah pendamping yang sejati untuk menguatkan dan menyemangati kehidupan kita untuk memberitakan Injil, berita keselamatan itu. Kita bersyukur saudara-saudara bahwa Allah itu tidak hanya hadir dalam situasi tertentu, melainkan Tuhan Yesus hadir setiap situasi atau setiap saat. Artinya, tidak hanya hari ini, tidak hanya pagi, siang, sore, tetapi segala sesuatu bahwa Tuhan Yesus itu hadir untuk bersama-sama dengan kita melakukan pekerjaan dan menguatkan segala pekerjaan kita untuk mengatasi segala persoalan-persoalan kehidupan kita. Sebab hanya Tuhanlah pendamping yang sejati, maksudnya di mana kita berada ketika kita memohon kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan beserta dengan kita dan mendampingi kita serta menguatkan kita untuk melakukan segala pekerjaan kita dan keluar daripada kesulitan-kesulitan itu. Berdoalah saudara-saudaraku, mohonlah pendampingan dari Tuhan Yesus dalam hidupmu, supaya Tuhan Yesus menyelamatkan dan memberikan semangat untuk kita melakukan pekerjaan hari ini, terutama memberitakan Injil, yaitu keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai dan mendampingi saudara-saudara di rumah ini maupun di dalam pekerjaanmu sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus sebagai pendamping yang sejati, kami mohon untuk Tuhan hari ini dampingi kami untuk melaksanakan tugas-tugas kami di rumah ini maupun pekerjaan-pekerjaan kami sehari-hari. Karena banyak kesulitan, banyak penderitaan yang kami alami. Tetapi Tuhanlah yang dapat menolong kami, mendampingi kami, sehingga kami bisa keluar daripada kesulitan dan kesusahan itu. Banyak orang yang sakit pada saat ini, saya mohon Tuhan Yesus mendampingi mereka dalam Roh Kudus, supaya mereka dapat bersemangat keluar dari sakit penyakit itu untuk menerima kesehatan dan kekuatan dari Tuhan. Banyak orang yang mengalami kesulitan karena pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Dampingi mereka Tuhan, kuatkan mereka, dan cukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Apapun yang mereka perlukan, saya berdoa dan memberkati seluruh anggota jemaat di sini, maupun keluarga, supaya Tuhan pendamping yang sejati. Hapuskanlah dosa kami, agar kasih berkat-Mu tidak terhalang untuk kami. Inilah dua permohonan kami yang kami mohon kepada-Mu Bapa di sorga, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetap saya menghimbau dari gereja ini supaya kita senantiasa lebih ketat lagi memakai masker dan mencuci tangan, menjaga jarak, baik di ruangan tertutup maupun di ruangan terbuka, supaya kita terhindar dari COVID-19 ini. Terima kasih saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.